Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan yang saya hormati, kali ini saya akan masuk ke materi berikutnya. Saya akan share screen dulu. Judulnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan berbicara tentang ya, baik. Semuanya bisa lihat ya? Oke, baik. Kita akan berbicara tentang market research dan bagaimana mengkonekkan market tersebut. Jadi, Bapak Ibu yang terhormat, pertama, ini akan terdiri dari 3 part. Part pertama, kita akan berbicara tentang riset pasarnya sendiri. Kemudian nanti part 2 tentang bagaimana mencoba untuk mengkonek pasar tersebut, dan part ketiga bagaimana mencoba untuk berkomunikasi atau berkoresponden dengan para market atau buyer pembeli yang ada di pasar tersebut. Baik, jadi seperti Bapak Ibu lihat, pada market research atau riset pasar, itu Bapak Ibu minimal akan melakukan 5 langkah ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan menentukan pasar yang akan diriset. Jadi, menentukan pasar dari produk Bapak Ibu apa, dan bagaimana produk tersebut harus Bapak Ibu pasarkan ke negara mana, itu akan Bapak Ibu tentukan. Jadi Bapak Ibu sudah punya produk atau Bapak Ibu sudah punya bayangan saya akan membuat ini, maka Bapak Ibu harus menentukan dulu pasar yang akan diriset untuk pasar mana. Jadi tidak mungkin seluruh dunia akan Bapak Ibu raih. Yang tadi dikatakan oleh Coach Hindra, juga kemarin dikatakan oleh Coach Reza, dan sebelumnya juga Bapak Ibu pernah belajar dengan Coach Rosanto maupun Coach Ardi, adalah bahwa kita punya pasar yang terdekat adalah pasar ASEAN, di mana pasar ASEAN itu misalnya semuanya kita sudah masuk dalam free trade agreement, sehingga praktis barang kita lebih murah untuk kita kirim ke sana. Nah, misalnya kalau memang kita mau menentukan pasar ASEAN sebagai pasar yang akan kita tuju, maka langkah pertama Bapak akan menentukan pasar itu adalah pasar ASEAN. Bagaimana ceritanya kalau kita belum tahu pasarnya? Ya, kalau belum tahu pasarnya, Bapak Ibu kemarin sudah saya minta untuk membuat sign up ke beberapa portal yang akan kita bicarakan pada siang ini, maka itulah portal yang akan kita gunakan untuk mencari apa saja pasar yang potensial untuk produk kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus menentukan teknik yang digunakan untuk mencari pasar tersebut. Jadi, apakah tekniknya harus pakai teknik internet aja, atau harus teknik on field juga, pakai teknik ke lapangan. Nanti ada caranya semua. Kemudian yang ketiga, merencanakan riset itu sendiri, bagaimana riset itu dilakukan. Kemudian yang keempat, menghimpun data pasar yang relevan. Dan yang ketiga, kita melakukan analisis data tersebut. Nah, saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama, saat mengidentifikasi pasar kita, maka apa yang kita lakukan adalah kita harus tahu pasarnya seperti apa. Siapa saja konsumen yang akan kita tuju, apakah produk yang kita hasilkan itu cocok untuk pasar tersebut. Jangan lupa kita juga harus tahu ukuran pasar tersebut, berapa market size, dan siapa saja pesaing kita pada pasar tersebut. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu sudah saya kasih minimal ada 3 alat
pada saat ini, Bapak Ibu bisa kembangkan masih banyak alat-alat lain yang Bapak Ibu bisa pergunakan. Namun pada kesempatan ini minimal 1 dari 3 alat ini akan Bapak Ibu pergunakan untuk mengidentifikasi pasar produk Bapak Ibu. Nah, kita lihat satu persatu. Sekarang kalau Bapak Ibu sudah siap, silakan kita buka dari salah satu alat yang kemarin saya sudah minta Bapak Ibu untuk siapkan. Kita mulai saja, misalnya kita buka dari yang kemarin banyak ditanyakan oleh peserta grup ini, CIA. Misalnya, coba sekarang kita coba untuk buka ke CIA, dan di situ kita akan coba lihat di apa sih yang bisa kita identifikasi pasar kita, bisnis kita dari portal ini. Nah, kita coba ya, Bapak Ibu coba di sana. Saya akan mencoba juga di sini untuk kita lihat satu persatu. Silakan masuk ke CIA. Saya akan share screen lagi, bentar. Kalau yang punya bisa coba bersama-sama dengan saya, karena produk Bapak Ibu pasti akan lain dengan produk yang saya tulis di sini. Nah, baik, semuanya sudah masuk di CIA atau ada yang belum? Kita langsung praktek aja biar setelah ini Bapak Ibu bisa mencari sendiri daripada nanti jadinya banyak yang tanya-tanya. Setelah selesai baru, Pak, ini caranya gimana? Dan seterusnya. Kalau bisa praktek sekarang, akan jauh lebih bagus, gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu buka dulu masing-masing. Kemudian di sini Bapak Ibu akan lihat bahwa dalam portal ini, walaupun ini memang portalnya Amerika yang digunakan untuk macam-macam, tidak hanya dalam hal kriminalitas ya Bapak Ibu ya. Portal ini juga digunakan salah satunya untuk mencari data suatu negara, apapun yang ada pada negara tersebut. Silakan Bapak Ibu cari di resources, saya akan tunjukkan di layar saya. Silakan masuk ke yang namanya World Fact Book. Nah, coba diklik World Fact Book. Nah, dalam World Fact Book ini, Bapak Ibu akan melihat tampilannya seperti ini ya. Jadi World Fact Book provides information on the history, people, and society, government, economy, energy, dari hampir semua apa saja yang Bapak Ibu butuhkan sebenarnya sudah ada di sini. Dan data CIA ini cukup valid untuk kita ikuti. Sekarang kita lihat. Dari data ini, karena kita berbicara tentang bisnis, maka kita akan mencari yang berhubungan dengan bisnis. Begitu kan Bapak Ibu kan? Ya, kita akan mencari yang berhubungan dengan ekonomi dan kita akan melihat tentang masalah bisnisnya. Nah, sekarang kita coba. Kita klik lagi. Nah, di sini akan muncul halaman berikutnya, akan muncul tentang geografi. Kita tidak akan menyinggung geografi, people mungkin, tapi belum sekarang. Kita hanya akan menyinggung tentang ekonomi. Karena kita akan melihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa langkah pertama Bapak Ibu untuk melakukan riset pasar, mencari pasar untuk produk Bapak Ibu. Kita akan mulai dari data. Maka salah satunya data kita ambil di websitenya CIA yang bagian ekonomi. Kita klik ya, ekonomi. Nah, di sini akan muncul berbagai macam hal terkait dengan ekonomi, mulai dari GDP,
kemudian GDP yang purchasing power, jadi kemampuan daya beli, GDP yang real growth rate terkait dengan, ini masalah yang makro-makro, saya pikir ya nanti malah Bapak Ibu pusing ya kalau klik yang ini belum waktunya, kita langsung aja cari yang mengenai ekspor dan import. Nah, kita akan lihat ekspor dan import di sini berarti Bapak Ibu akan mau melihat apanya dulu, ekspornya dulu atau importnya dulu. Nah, kepentingan kita adalah kita mengekspor. Sehingga dengan demikian, yang akan Bapak buka adalah import dari satu negara terhadap produk kita. Maka kita akan coba untuk klik bagian import. Coba kita klik. Ya, sekarang akan muncul import data dari seluruh dunia. Kita lihat, ranking pertama importer di dunia terbesar adalah United States. Itu dari ranking ya. Kedua Cina, ketiga Jerman, keempat Jepang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari sini, tentunya Bapak Ibu akan pilih yang paling gede misalnya. Walaupun belum tentu tepat, adalah United States misalnya. Dan seterusnya. Kita lihat Indonesia di mana? Indonesia nggak tahu di ranking nomor 31. Begitu ya. Jadi kita importir di dunia nomor 31. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Dari sini, Bapak Ibu ingin melihat misalnya data ini bahwa negara dengan importer terbesar di dunia adalah United States. Kita akan buka lagi. United States. Bisa negara apa saja. Bapak Ibu mau ingin negara lain, negara Eropa, mulai dari Inggris, Spanyol, ataupun negara Amerika Latin, Belgia, Argentina, apapun bisa. Nah, kita akan lihat satu persatu dari sini, maka kita akan lihat sekarang kita ke United States atau Amerika. Kita lihat Amerika seperti apa sih ekonominya. Kita akan buka. Di sini akan terlihat seperti ini adalah ekonomi Amerika. Ya, GDP-nya sekian, kemudian GDP yang real growth sekian, semuanya ada di situ. Dan kita khusus akan masuk di masalah ekspor dan importnya. Maka kita akan cari bagian ekspor dan ini ada unemployment rate dan sebagainya. Panjang semua data ada di sini Bapak Ibu. Jadi kita tinggal melihat aja, kita sesuaikan dengan apa yang kita. Nah, ini adalah ekspornya dari Amerika dan partner ekspornya ini. Nah, kita akan lebih konsentrasi di importnya. Import dari Amerika, jadi import seluruhnya ini kan ya Bapak Ibu, dari Amerika jumlahnya sekian, triliun ya, triliun dolar, dan kemudian komoditasnya yang diimport adalah berikut. Jadi mulai dari agriculture, kemudian industrial supplies, sampai macam-macam furniture, macam-macam ada situ. Dan import partner terbesar di situ adalah misalnya ada Cina yang terbesar, kemudian Meksiko, Kanada, Jepang, dan Germany. Ini adalah contoh. Jadi dari situ Bapak Ibu kemudian melihat dan menyocokkan apakah komoditas saya memang cocok, termasuk yang terbesar. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan Indonesia. Sekarang kita akan kembali ke atas lagi, kita akan cari, sekarang Bapak Ibu ingin tahu, terus kalau gitu Indonesia ekspornya bagaimana ke negara ini misalnya. Maka kita akan ganti United States, kita ganti dengan Indonesia. Ya. Kita balik lagi.
Kita pilih Indonesia di sini sebagai perbandingan. Nah, pada saat Bapak Ibu pilih Indonesia, maka akan keluar Indonesia seperti ini. Kemudian kita akan memilih ekonomi dari Indonesia. Kita tidak akan melihat lain-lainnya. Kita akan lihat ekonomi Indonesia. Ini adalah data 2 tahun yang lalu. Memang mereka maksimal adalah data 2 tahun yang lalu. Kemudian kita langsung aja jump ke masalah ekspor. Ya. Kita lihat ekspor Indonesia adalah ini. Bisa dilihat ke sini. Kemudian ekspor Indonesia ini sejumlah ini 168,9 billion 2 tahun yang lalu. Kemudian dari situ kita akan lihat kita paling banyak ekspor kemana. Nah, kita akan bisa melihat di situ data itu. Bapak Ibu juga bisa mencari. Kemudian nah, jadi ekspor partner kita terbesar tetap Cina, kemudian baru Amerika. Ternyata Amerika adalah partner nomor 2 kita terbesar, ketiga Jepang, India, dan sebagainya. Ekspor komoditas kita yang paling banyak adalah tetap mineral, baru animal dan vegetable, kemudian setelah itu elektrik, baru mesin dan appliances part. Kurang lebih seperti itu adalah komoditas ekspor kita yang ada di yang kita selama ini kita eksporkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu contoh untuk kita melihat bagaimana negara-negara yang ada di dunia. Nah, kemudian di sini ada country comparison to the world nomor 31, berarti kita memang ada di nomor 31 untuk masalah ekspor. Untuk masalah import kita ada di nomor import kita ada di 31, ekspor kita ada di nomor 29 dan seterusnya. Baik, itu adalah yang pertama. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kami kasih juga satu lagi alat untuk melihat tentang bagaimana Bapak Ibu mencoba untuk melihat perdagangan dunia, bagaimana barang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ekspor adalah melalui salah satu lagi portal yang disebut TradeMaps. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sign up di TradeMaps, akan saya tunjukkan di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Sebentar, saya log out dulu karena seharusnya kita mulai dari sign in. Ya. Sebab hasilnya beda apabila sudah di sign in dan belum. Baik. Jadi kita akan mulai dari sini. Kemudian setelah waktu Bapak Ibu membuka TradeMap, bentuknya akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu akan sign in. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kita akan sign in. Baik. Kalau sudah sign in, maka nama Bapak Ibu akan muncul di sini. Menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah sign in. Ini adalah cara kedua. Kemudian, dengan masuk di sini berarti Bapak Ibu memiliki
memiliki akses full untuk bisa melihat data-data perdagangan dunia yang ada di trade map ini. Kita akan mulai lihat. Karena Bapak Ibu bisnisnya, produknya berbeda dengan saya, maka silakan Bapak Ibu coba untuk mengetik sendiri produk yang Bapak Ibu punya. Kalau Bapak Ibu hafal HS code-nya, silakan diketik nomor HS code. Kalau Bapak Ibu tidak hafal HS code, misalnya saya di furniture, saya nggak tahu HS code-nya berapa, saya ketik aja furniture untuk kamar tidur, tapi harus pakai bahasa Inggris. Bedroom furniture. Kemudian ditunggu sebentar, nanti dia akan loading, kemudian akan keluar bedroom furniture itu high code-nya berapa. Belum keluar. Nah, di sini sudah keluar ya bedroom. Bedroom aja buat. Kemudian diklik. Silakan Bapak Ibu yang punya juga diklik, ditulis sesuai dengan produk Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita akan coba masuk sama-sama sesuai dengan produk yang Bapak Ibu lakukan.